Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, maka mudah-mudahan kehidupan rumah tangga kita semakin asmara, amanah, sakinah, mawadah, warahmah. Amanah artinya adalah bisa saling dipercaya satu dengan yang lain. Sakinah, satu sama lain menjadi tempat kenyamanan untuk menyandarkan hati dan perasaan. Mawadah artinya adalah saling bertukar, saling memberi cinta. Warahmah artinya adalah saling bertukar, saling memberi kasih sayang. Inilah poin-poin yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Inilah poin-poin yang senantiasa dirindukan bukan hanya oleh mereka yang jomblo dengan segala angan-angannya, tetapi juga oleh mereka yang sudah memasuki kehidupan rumah tangga. Setiap pasangan, ia senantiasa haus tentang asmara dari pasangannya. Setiap pasangan senantiasa merindukan asmara dari pasangannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, kita masih berbicara tentang serial pemicu selingkuh dalam kehidupan rumah tangga. Dengan tema yang akan kita perbincangkan kali ini adalah tema yang tentu saja menjadi tren generasi umat ini di abad 21 ini, yakni tren budaya permisif. Adanya tren budaya, kalau dalam bahasa mudahnya, tren diartikan sebagai sesuatu yang sedang mewabah, sesuatu yang sedang diikuti oleh orang dalam jumlah yang masif, yang sangat banyak. Budaya adalah perilaku-perilaku. Permisif adalah serba boleh atau budaya serba boleh. Tren budaya permisif adalah tren budaya serba boleh dalam kehidupan sebuah masyarakat. Biasanya tren seperti ini lahir dalam sebuah komunitas masyarakat yang memang mereka sangat longgar memegang teguh sebuah nilai-nilai. Tren seperti ini biasanya terlahir dalam sebuah komunitas masyarakat yang nilai-nilai spiritualitas mereka tidak lagi mereka pegang. Mereka menjadi orang yang sangat menghalalkan segala cara. Karena mereka menghalalkan segala cara, kebiasaan yang tertanam dari masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa tak kunjung mereka tinggalkan, maka budaya ini akan terbawa sampai kehidupan rumah tangga. Celakanya, jika dalam kehidupan rumah tangga yang notabene-nya diikat oleh sebuah nilai-nilai yang sakral bagi kita orang-orang beriman, kehidupan rumah tangga kita diikat dengan satu ikatan yang bernama akdun nikah. Ikatan pernikahan. Memasuki wadah ikatan pernikahan, sementara mentalitas, mindset yang terbawa adalah budaya serba boleh, membuat keberadaan ikatan pernikahan hanya menjadi sesuatu yang sia-sia belaka. Antara dirinya dengan nilai-nilai ikatan pernikahannya berjalan berseberangan. Ikatan pernikahannya ada di utara, sementara ia berjalan menuju ke arah selatan. Ikatan pernikahan tersedia,
sementara yang bersangkutan justru keluar dari lingkaran ikatan pernikahan. Budaya permisif kemudian membuat seorang pasangan berbuat semau-maunya. Budaya permisif membuat seorang pasangan tidak bisa maksimal di dalam mereka memberikan perhatian, kasih sayang, bahkan untuk menjalin tali ikatan berupa ta'liful qulub, ikatan hati yang sangat kuat di antara keduanya. Budaya permisif bahkan membuat ikatan kehidupan rumah tangga bisa hancur berkeping-keping. Lebih celaka lagi jika budaya permisif ini ternyata dimiliki oleh kedua-duanya. Sepasang suami istri sama-sama permisif. Tentu saja yang seperti ini menjadi tidak sehat. Sebut saja budaya pacaran sebagai bagian wujud nyata bahwa ini adalah budaya permisif, budaya menghalalkan segala cara. Seorang pria dia begitu mudah menyentuh anggota badan seorang wanita. Padahal kita tahu bahwa anggota badan seorang wanita, seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan adalah aurat. Kita tahu bahwa telapak tangan dan muka belum boleh disentuh kecuali oleh pria yang telah menjadi suaminya. Dipandang boleh, dipegang tidak boleh. Dipandang itu pun jika dalam tujuan-tujuan transaksional atau ada keperluan-keperluan syariat di dalamnya, seperti ketika masa ta'aruf atau masa khitbah. Seorang pria boleh ia melihat wajah calon istrinya. Seorang pria ia boleh melihat telapak tangan calon istrinya. Tetapi lebih dari itu, memegangnya, apalagi sampai maaf meremasnya, memeluknya, Islam melarangnya. Tapi ketika larangan-larangan seperti ini sudah diabaikan, ketika larangan-larangan seperti ini sudah tidak diindahkan, ketika larangan-larangan seperti ini dianggap sebagai sesuatu yang mengekang kebebasan, dianggap sebagai sesuatu yang konon katanya adalah sesuatu yang tradisional, udik, kuno, dan berbagai macam istilah primitif lainnya, bisa fatal akibatnya. Seperti apakah bentuk kefatalannya? Saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Kefatalan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang mereka membiasakan budaya-budaya primitif, budaya yang menghalalkan segala cara, budaya yang serba boleh dalam kehidupan. Ketika sudah memasuki kehidupan rumah tangga, misalnya saja anggapan atau cara berpikir yang mengatakan bahwa pria dan wanita ketika mereka bertemu bukan hanya sekedar bersalaman dan berjabat tangan, tetapi mereka pun boleh cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Mereka sangka ini adalah budaya yang biasa-biasa saja, tidak ada pengaruhnya dalam kegoncangan kehidupan sebuah rumah tangga. Mereka pikir inilah adalah aktivitas-aktivitas yang santai-santai saja. Budaya permisif yang lainnya adalah mudahnya masing-masing pasangan bertemu dengan lawan jenis untuk sebuah event-event yang memungkinkan mereka untuk berlama-lama di luar rumah dengan orang yang bukan pasangannya.
Apalagi jika keperluannya adalah keperluan yang bukan keperluan syariat. Keperluan bersantai-santai, keperluan jalan-jalan, keperluan berlipur lara, berhibur, dan lain sebagainya. Inilah yang bisa menjadi pangkal pemicu terjadinya perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga. Yang menjadi bagian dari budaya permisif lainnya adalah tentang boleh saling bertukar-tukar pasangan. Bertukar-tukar pasangan yang bagaimana? Bertukar-tukar pasangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka menganggap bahwa bertukar pasangan antara sepasang suami istri yang satu dengan sepasang suami istri yang lain adalah hal yang biasa. Terutama jika mereka sedang hadir pada kunjungan-kunjungan satu acara-acara tertentu yang mereka setting sendiri untuk keperluan mereka. Ini adalah awal dari bencana besar dalam kehidupan rumah tangga. Ini adalah awal dari bencana besar yang akan membuat sebuah rumah tangga menjadi berantakan keberadaannya. Mereka menyangka bahwa hidup harus terbebas dari ikatan. Mereka menyangka bahwa pertemuan pada sebuah jamuan-jamuan dengan membiasakan diri bertemu dengan lawan jenis yang bukan mahram adalah hal yang biasa. Tahukah kita, dari permisivisme inilah kemudian akan lahir terbukanya rahasia-rahasia kehidupan rumah tangga. Dari permisivisme ini pula lah kemudian terbuka aurat-aurat rumah tangga. Dari budaya permisivisme inilah kemudian rasa-rasa penasaran untuk mengetahui lawan jenis yang bukan dalam ikatan rumah tangga semakin terkuak. Orang semakin penasaran. Yang namanya pergi bersama dengan bukan pasangan dibanding dengan pergi bersama dengan pasangan. Pergi dengan pasangan serasa yang ada adalah kekangan-kekangan, ketegangan-ketegangan, ikatan-ikatan. Sementara bepergian dengan bukan pasangan yang ada adalah kebebasan-kebebasan. Yang ada adalah keleluasaan-keleluasaan. Bepergian bersama dengan pasangan seakan-akan bisa mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Belum lagi jika lawan jenis yang bepergian bersama dengan yang bukan pasangannya ini memberikan aplaus, memberikan sorak-sorai, seakan-akan itu adalah dorongan, seakan-akan itu adalah motivasi untuk ia bisa lebih mengeksplorasi siapa dirinya jauh lebih ke dalam lagi. Dan yang paling celaka adalah ketika kemudian perbincangan sudah mulai mengarah-arah pada kehidupan rumah tangga. Dimulai dari aktivitas-aktivitas normal seperti pasanganmu itu seperti apa, pasanganmu bagaimana, sikapnya ke kamu seperti apa, perhatiannya ke kamu bagaimana, sampai kemudian masalah selera pakaian, selera makanan, dan yang lebih mengerikan lagi adalah ketika perbincangan sudah mulai mengarah pada kehidupan di atas tempat tidur dengan pasangan. Budaya permisivisme memberi ruang yang sangat luas untuk seseorang mengeksploitasi apa yang terjadi di tempat tidur bersama dengan pasangannya. Dan ketika aurat ini sudah mulai terbuka, dalam suasana canda tawa, dalam suasana bergurau, dalam suasana yang lengah, dalam suasana yang mereka tidak sadar satu sama lain. Bisa jadi di antara teman-teman yang permisif itu ada yang iseng. Bisa jadi di antara teman-teman yang membiasakan budaya serba boleh itu kemudian melihat adanya sebuah peluang
peluang di mana seseorang bisa masuk mengintervensi kehidupan rumah tangga orang ini, dan kemudian dengan itu mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya perbuatan tidak senonoh, perbuatan yang diharamkan oleh agama, yakni perbuatan zina. Al-Quran sendiri menyebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisya'a wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah merupakan jalan yang keji dan jalan kemungkaran. Dikatakan keji karena ia akan melakukan sesuatu kesalahan, akan melakukan dosa bukan seorang diri, tapi ia akan melibatkan orang lain. Dikatakan mungkar karena dampak dari perbuatan ini bisa menggoncang psikologi seseorang. Dikatakan mungkar karena bisa menghancurkan harga diri seseorang. Dikatakan mungkar karena bisa memporak-porandakan kehidupan rumah tangga seseorang. Dikatakan mungkar karena bisa membuat alur nasab seorang anak berubah dari jalan kebenaran Islam. Seperti apakah dampak buruk yang lainnya? Akan saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Dampak terburuk dari kehidupan rumah tangga ini adalah semua yang saya sebutkan di atas tadi bisa terjadi. Jatuh harga diri, porak-poranda kehidupan rumah tangga, lahir seorang anak yang nasabnya tidak jelas karena belum tentu orang yang telah melakukan atau pasangan di luar nikah yang telah melakukan hubungan permisivisme itu juga mau membangun kehidupan rumah tangga bersama dengan dirinya. Alhasil lahirlah anak yang tidak jelas siapakah itu yang bertanggung jawab akan masa depannya. Dan dalam skop yang lebih luas dan lebih fatal lagi adalah harga diri keluarga besar akan ikut tercoreng. Harga diri keluarga besar akan jatuh di tengah kehidupan masyarakat. Awalnya tampak sederhana, hanya canda tawa, jalan-jalan bersama, tapi kemudian terjadi perzinahan dan hancurlah semuanya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Islam sebagai agama yang sangat peduli dengan eksistensi dan kesinambungan regenerasi kehidupan umat manusia, memberikan batasan-batasan yang ditujukan untuk memelihara kesucian manusia itu sendiri. Memberikan aturan-aturan justru agar manusia bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana hati dan pikiran yang begitu tenang, yang begitu cerah ceria, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas kehidupannya semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa mengaktualisasikan dirinya dalam tren kehidupan umat manusia, mengibarkan panji-panji kebaikan, mengibarkan panji-panji kesucian, mengibarkan panji-panji kemuliaan kemanusiaan, kesusilaan, dan berbagai macam nilai-nilai baik positif lainnya yang juga baik untuk diri, lingkungan, dan juga generasi yang akan datang selanjutnya. Seorang klien datang dengan wajah yang kusut
dengan muka yang pucat pasi. Dia bercerita bahwa dia telah melakukan kehidupan yang permisif. Sebagai seorang kepala keluarga, awalnya ia merasa terkekang dengan istrinya. Kemudian teman-teman kantornya memperkenalkan dengan teman lainnya seorang wanita. Dari perkenalan inilah kemudian di luar keramaian mereka dalam suasana makan-makan, di luar keramaian mereka ketika pergi bersama, ternyata mereka menjalin janji pertemuan hanya berdua saja. Disitulah rupanya benih-benih syahwat mulai bermunculan. Si pria sudah berterus terang bahwa ia sudah punya istri dan 2 orang anak. Si wanita pun mengatakan bahwa ia sudah tahu tentang status sang pria. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah masih gadis, belum punya pasangan. Permisivisme yang mereka lakukan adalah seringnya berkomunikasi secara intensif, baik kopi darat maupun menggunakan alat telekomunikasi, baik dengan menggunakan suara verbal maupun hanya sekedar chatting belaka. Intensif mereka melakukan itu, tak kenal waktu siang ataupun malam. Yang semula teman biasa kini menjadi istimewa. Yang semula obrolan biasa kini menjadi sebuah aktivitas yang sangat luar biasa. Sampai kemudian di suatu hari, di satu momentum sesi pertemuan mereka kemudian bukan lagi sekedar bertatap muka, bukan lagi sekedar bersentuhan tangan, tapi lebih dari itu mereka melakukan perzinahan. Cukup sekalikah perzinahan itu dilakukan? Sayangnya tidak. Sampai beberapa kali dalam kurun waktu 1 bulan. Dan semenjak itu mulailah muncul rasa penyesalan. Begitu muncul rasa penyesalan, mulai merasa agak malu untuk bertemu dengan teman zinahnya yang notabene-nya mereka telah melakukan budaya permisif, budaya serba boleh, budaya menghalalkan segala cara. Demikian pula pun dengan sang wanita, tampaknya ia juga rada malu untuk menemui sang pria. Namun pada bulan ketiga, tiba-tiba sang wanita menghubunginya dan mengatakan, "Aku tahu bahwa apa yang kita lakukan tempo hari memang tidak semestinya terjadi. Aku sadar bahwa kamu adalah seorang kepala keluarga, suami dari seorang istri, bapak dari beberapa anak-anakmu. Dan aku pun sadar bahwa apa yang kita lakukan bersama tidak ada paksaan dari manapun. Kini pun aku semakin sadar bahwa baik aku maupun engkau merasa malu untuk saling bertemu satu dengan yang lainnya. Tapi apa hendak dikata, kini aku telah berbadan 2. Akibat dari perbuatan kita tempo hari, dokter menyatakan aku positif hamil. Oleh karena itu, aku meminta pertanggungjawabanmu." Budaya permisif telah melahirkan perselingkuhan yang begitu akut, adanya perzinahan yang begitu mendalam, sehingga seorang kepala keluarga kini berhadapan dengan sebuah persoalan yang begitu berat luar biasa. Oleh karenanya, Rasulullah SAW jauh-jauh hari sebenarnya sudah memberikan wejangan kepada kita, memberikan rambu-rambu yang baik kepada kita. Izhad fid dunyaka yuhibbukan nas, wajhad ma fi aidin nas yuhibbukallah. Sederhanakanlah kamu terhadap kehidupan dunia, niscaya kamu akan dicintai oleh manusia. Sederhanakanlah kamu pada apa yang ada di tangan manusia, niscaya Allah akan mencintaimu. Kalau dalam kalimat atau versi tatanan yang lengkap dan benarnya adalah izhad ma fi aidinas yuhibbukan nas. Cukupkanlah, sederhanakanlah kamu dari apa yang ada dalam genggaman tangan manusia, niscaya kamu akan dicintai oleh manusia. Wazhad fid dunyaka, dan sederhanakanlah kamu dalam urusan-urusan duniamu, yuhibbukallah, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana
pada apa yang ada dalam genggaman manusia. Yakni, kita mencukupkan diri dengan apa yang kita terima dari pasangan kita. Sederhana dalam urusan dunia, yakni kita mencukupkan diri dari apa yang Allah berikan kepada kita. Pasangan, kehidupan rumah tangga yang ada sekarang ini, jadikanlah sebagai sarana zuhud mencukupkan diri kita. Mudah-mudahan rumah tangga kita senantiasa asmara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.